Alhamdulillah pasca semester 2. Sebelumnya saya ingin mewawancari Ibu untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah pengembangan profesi. Dapatkah Ibu mengantar terlebih dahulu nama dan pendidikan Ibu sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fawzi. Saya asisten sebagai guru bimbingan dan konseling di salah satu SMA swasta di Cirebon. Ibu, sebelumnya aku mau bertanya, Ibu lulusan dari universitas mana? Kebetulan kita satu alma mater. Saya dari Unindra juga, tapi saya reguler mengajar. Kira-kira Ibu sudah berapa lama menjadi guru BK? Saya menjadi guru BK di sekolah ini sejak tahun 2016. Sudah cukup lama ya Bu. Saat pertama kali Ibu menjadi guru BK nih, ada nggak sih pengalaman grogi atau gimana gitu? Kebetulan secara normal ya pasti ada, cuma biasanya kita itu sudah dibekali, karena kita juga kan mempelajari tentang psikologi juga ada apa gitu, bisa mengimbangi atau bisa mensiasati ketika kita bingung, grogi, tapi kita karena kita yakin latar belakang kita BK dan kita melamar sebagai guru BK, dan alhamdulillah di awal saya menjadi guru BK saya cukup percaya diri karena bekal dari para dosen di Indonesia juga saya acungkan jempol pada saat itu ya, yang mengajar saya banyak pesan-pesan moral bagaimana nanti ketika menghadapi siswa-siswi menjadi guru BK sesungguhnya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi pada saat datang di sekolah dengan penuh antusias dan percaya diri tentunya, alhamdulillah saya bisa melewati grogi dan lain-lainnya lah gitu. Menurut Ibu nih, bimbingan konseling itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, bimbingan dan konseling itu segala bentuk bantuan ya dari kita nih pakai guru bimbingan konseling secara profesional dengan latar belakang yang sesuai. Yang biasanya kita disebut tuh konselor ya, tapi sebelum mengikuti profesi, menurut saya bimbingan dan konseling itu segala bentuk bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada kliennya, baik yang belum memiliki masalah ataupun yang sudah memiliki masalah. Sebenarnya untuk menjadikan mereka itu lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Jadi benar-benar sebagai guru BK atau bimbingan dan konseling itu benar-benar harus tuntas sampai dia tahu keputusan apa yang diambil, terus dia bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil, jadi dia tidak ada menyalahkan orang lain. Jadi Menurut Ibu sendiri nih, manfaat khususnya apa sih bimbingan konseling dan terutama juga untuk Ibu seperti apa? manfaat untuk siswa ya, untuk peserta gitu. Menurut saya mereka jadi lebih memahami konsep diri yang ada di mereka sesuai dengan fase tumbuh kembang mereka, karena kita kan mentreat mereka itu kan memang sesuai dengan fasenya, fase tumbuh kembangnya. Jadi mereka jadi lebih memahami diri mereka itu seperti apa sih, terus untuk menghadapi masalah hidup mereka yang saat ini dan yang akan datang itu terus bagaimana sih. Dengan adanya BK mereka jadi merasa saya jadi tahu loh Bu, saya jadi ngerti loh Bu, seperti itu Bu, saya jadi paham loh Bu harus seperti apa, tindakan apa yang harus saya lakukan, keputusan apa yang terbaik untuk diri saya. Dia jadi mengenal dirinya, kekurangannya, kelebihannya, potensi dirinya, sampai dia bisa merencanakan masa depannya harus seperti apa. Kalau untuk diri saya pribadi tentunya ada kepuasan batin ketika anak tersebut benar-benar mampu mengontrol segala sesuatu yang ada di hidupnya
kepuasan itu bisa menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa kalau buat saya. Jadi manfaat buat saya yang paling penting, saya ikut bahagia aja ketika melihat anak-anak itu mengatakan, "Bu, saya merasa bermanfaat deh sebagai manusia, saya jadi tahu dia harus menjadi itu ada kebahagiaan." Jadi itu manfaatnya untuk kepuasan batin diri saya. Selama menjadi guru BK di sekolah, pernah nggak sih Ibu ngalamin kendala? Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Banyak ya. Nah, kebetulan saya di sini berdua, guru BK-nya dua orang. Di awal itu kita memang kendala awal pada saat masuk di sini tuh belum adanya administrasi yang lengkap. Itu kendala awal, dan bersyukurnya pada saat kan di mata kuliah organisasi BK itu administrasi sama konseling itu kan juga itu sudah jadi bekal banget ya untuk kita bisa meng-create segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan BK. Terus di sini juga belum difasilitasi dengan aplikasi bimbingan dan konseling, itu kendala banget. Sama ada beberapa stakeholder yang memang belum benar-benar memahami perbedaan kurikulum BK. Jadi perjuangan sebagai guru BK saya pribadi, jika ada stakeholder yang memang belum benar-benar memahami, contohnya misalnya guru BK terus ada melanggar ini dengan kata tertib, ayo guru BK. Nah, itu kan salah satu ketidakpahaman dengan kurikulum BK, padahal itu bukan tugas BK. Tapi karena saat itu memang ada permohonan khusus, akhirnya jujur aja memang agak sedikit melanggar kode etik BK. Tapi saya sudah komitmen sama pimpinan juga di tahun pertama kedua tapi tahun ketiga dan seterusnya saya benar-benar fokus sama tupoksi BK. Itu kendalanya. Jadi yang satu administrasi yang belum ada sama sekali, terus stakeholder yang belum benar-benar memahami perbedaan kurikulum BK dengan kurikulum yang lain. Jadi benar-benar masih nol gitu pas masuk 9, tidak punya tim untuk mengembangkan ini. Apa yang ada di kepala saya, yang saya pelajari secara teori di kampus, hanya itulah yang saya kembangkan, ditambah dengan baca-baca terus sharing sama beberapa teman, tapi bukan tim yang ada di sekolah. Jadi itu agak berat juga. Jadi segala sesuatunya berpikir sendiri, membuat sendiri, mengajukan sendiri, setelah diputuskan revisi sendiri, nggak ada tim yang saling mendukung gitu. Iya, saling membantu gitu. Itu kendala juga. Sama satu lagi kendala letak ruang atau sarana prasarana ruang BK yang memang kita butuh pengajuan khusus untuk melakukan itu, dan tidak semua sekolah memiliki anggaran khusus untuk kegiatan ke-BK-an. Jadi memang akhirnya kita guru BK juga harus kreatif memanfaatkan fasilitas yang ada, harus bagaimana mensiasatinya supaya layanan-layanan BK bisa diberikan kepada klien kita, yaitu peserta BK. Yang lebihnya seperti itu. Pernah nggak sih Ibu mengalami kasus yang membutuhkan tantangan Oh iya, apalagi di SMK, SMA, SLTA ya, SMA, SMK, di mana anak-anak itu sudah memiliki pola pikir sendiri yang sudah tidak mudah untuk diarahkan, nggak seperti anak TK SD ya, yang manut gitu. Mereka itu sudah cukup dewasa dan sudah punya pemikiran sendiri. Ada beberapa kasus yang memang butuh alih tangan, tapi tidak semua klien artinya mengindahkan alih tanganan itu. Jadi ada yang misalnya ada juga yang tidak, karena kan tetap kembali lagi ya keputusan mereka. Kebanyakan sih alih tangannya ke kesehatan dan
bukan apa kepolisian, tapi belum pernah sampai yang fatal. Tapi tetap ada beberapa kasus yang memang kita butuh pihak polisi. Ibu sendiri gimana cara berkolaborasi guru BK sama psikolog atau yang tantangan lainnya berkolaborasinya itu bagaimana cara mengenai siswanya laporan-laporannya Guru BK berkolaborasi dengan pihak lain, kayak mungkin di sini lebih banyak berkolaborasinya dengan koordinator, wali kelas, tiket, bahkan ajur ya, bahkan ke pimpinan kepala sekolah. Kalau untuk kolaborasi dengan psikolog sejauh ini belum terrealisasi karena memang itu biasanya kalau ke psikolog bentuknya ke anggaran biaya. Dan kembali lagi ada beberapa stakeholder yang memang dari terdahulunya sudah menangani itu. Seperti itu. Jadi mensiasatinya kalau untuk ke psikolog kita mengikuti alur yang ada di kebijakan sekolah ini. Kalau untuk kolaborasi biasanya kita ke orang tua juga melakukan komunikasi ke wali kelas untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Lengkap jawabannya? pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang telah masuk ke organisasi dan bagaimana yang harus dilakukan sebagai guru BK untuk masuk ke organisasi? Sejauh ini saya ikutkan MGBK ya. Tapi sejauh ini sama Apkin, tapi sejauh ini saya masih sebagai anggota grup, belum sebagai anggota Apkin resmi karena saya belum mendaftarkan diri. Kalau di organisasi MGBK, Musyawarah MGBK, itu secara otomatis kita sudah menjadi anggota. Dan untuk untuk berada di organisasi tersebut kita mengikuti alur dari program MGBK itu sendiri. Apabila ada pertemuan ya kita melakukan izin untuk ikut mengikuti kegiatan. Mereka kadang melakukan seminar juga, kadang untuk memperbincangkan bagaimana nih guru BK kedepannya. Tapi sejauh ini karena kita 2 tahun ini daringnya, jadi lebih banyak melalui media kita komunikasi. Karena sebelumnya kebetulan saya ada permasalahan sedikit tentang data diri sebagai guru di data. Jadi belum lama saya bergabung dengan guru. Sudah cukup. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu ini. Bersedia untuk menjadi narasumber. Oke, sebelumnya selamat siang Bu Dokter. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Fahri. Saya di sini akan mewawancara dokter ya. Sebelumnya saya minta dokter untuk memperkenalkan profil atau biodata dokter. Silakan. Oke, saya sendiri, nama saya Yuliana Marbun. Saya bekerja di Puskesmas Kelurahan Setiabudi sebagai dokter umum. Kemudian saya lulusan dari Universitas Prima Indonesia Medan pada tahun 2016. Sebelum kerja di Puskesmas Setiabudi ini sendiri, saya bekerjanya di Rumah Sakit Daud Arif, itu Jambi, Kabupaten Jambi. Itu Oke, aja baik. sih pengalaman kerja saya. Jadi setelah dari rumah sakit, saya langsung ke Puskesmas gitu. Oke, berarti saya memanggilnya Dokter Yuliana ya, Bu. Ya, Mas. Oke, Bu Dokter Yuliana. Selanjutnya riwayat kenapa Bu Dokter Yuliana bisa menjadi seorang dokter gitu. Jadi awal mula kenapa saya bisa jadi seorang dokter itu dari ini sih ya. Dari pertama orang tua ya yang mendukung.
karena kan kebetulan mama saya perawat gitu ya. Jadi sayanya tadinya pengennya jadi bidan Mas, cuman kata mama saya nanggung, ngapain harus jadi bidan. Bidan itu sama juga kayak dengan mama gitu, ibaratnya gitu. Jadi kalau bisa lebih tinggi sedikit dari mama. Nah dari situ saya ya didukung oleh orang tua, makanya cita-cita dan keinginan ada untuk jadi dokter umum gitu. Oke, baik, lumayan itu ya riwayatnya. Selanjutnya, ini kan sudah jadi dokter nih sekarang ya. Pendidikan yang ditempuh itu dari SMK kok bisa ke jalur kedokteran itu dari mana gitu ya? Oh, dari SMA ya, Ya, SMA kan SMA kita ngambil kan jurusan IPA ya. Kita ngambil jurusan IPA, kemudian saya kemarin coba ikut tes ke perguruan tinggi negeri, cuman belum beruntung ya, belum beruntung. Kemudian saya coba lagi ke perguruan tinggi swasta yang memang udah rezekinya di situ. Saya kuliah di situ dari masuk awal tahun 2010. Saya kuliah kedokteran. Kemudian kuliah kedokteran itu nggak hanya sebagai sarjana kedokteran aja Mas, ada profesinya juga kan. Jadi selama saya jadi masuk di 2010 itu saya kuliah belajar di kampus itu sampai dengan tahun 2014, kurang lebih 2014, 4 tahun. Itu setelah 4 tahun saya mendapatkan gelar profesi SKED, sarjana kedokteran. Nah, setelah sarjana kedokteran itu wajib mengikuti lagi kan koas, namanya koasisten. Nah, itu kayak praklinik di rumah sakit, dan itu dijalankan selama kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Setelah praklinik itu baru kita mengikuti ujian kompetensi dokter. Setelah lulus ujian kompetensi dokter baru kita lulus dan dinyatakan sebagai dokter umum gitu. Jadi sebelum lulus ujian kompetensi kita nggak boleh dapat sumpah dokter dulu gitu. Oke, baik, tadi kan sudah nih pendidikannya sudah Ibu jelasin, terus lewatnya udah. Terus kan pasti adalah tujuan kenapa mau jadi dokter. Nah, di sini prospek kerja dokter sendiri itu Bu Dokter Yuliana bisa jelasin? Kerja dokter sendiri itu ibaratnya kerja ikhlas ya. Kalau kata saya. Maaf saya potong, prospeknya sebagai dokter itu apa sih yang dicari sebagai itunya? Prospek ke depannya gitu. Prospek kedepannya sebagai dokter itu ya ingin membantu menyembuhkan atau melayani pasien agar dari dia kena penyakit kemudian bisa sembuh dari sakitnya, dan untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit yang lebih parah ataupun komplikasi yang lebih parah gitu Mas. Oke, lalu kan ada jenjangnya nih, ya, dokter mungkin lagi di saya nggak tahu ya apa jabatannya, tadi kan pasti ada itu pasti ada tingkatannya, prospek kerja tingkatan awal, tingkatan itu bisa nggak sih Bu Dokter Yuliana ngejelasin prospek tingkatan awal itu ya. Jadi kita ketika udah lulus jadi dokter nih, udah lulus dari dokter, kita itu kalau yang di angkatan sekarang yang udah sistemnya KBK itu wajib mengikuti internship ataupun pengabdian. Nah itu waktu zaman saya pengabdiannya 1 tahun. Tapi sekarang katanya udah dikurangin. Saya nanya sama junior saya tuh udah dikurangin, kurang lebih udah 6 bulan pengabdiannya. Dan itu wajib mengabdi 1 tahun. Setelah 1 tahun itu mengabdi, baru surat tanda register kita sebagai dokter umum keluar. Gitu. Baru kita boleh bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas, klinik, kemudian bisa juga di rumah sakit atau yang lainnya juga Mas. Gitu. Ya, oke, berarti itu ada prospeknya berarti ya, lumayan banyak juga ya. Banyak perjalanannya. Kalau untuk OPS, profesi dokternya sendiri, menurut Bu Dokter gimana? Kalau untuk OPS profesi sendiri, OPS itu yang gimana ya Mas maksudnya? OPS yang gimana ya? Oke, nanti kita skip aja dulu Bu mungkin. Iya. Untuk kalau untuk kode etik dokter itu bisa dijelaskan Bu Dokter? Oh, kode etik dokter. Jadi selama kuliah juga kan udah dapat pembelajaran tentang kode etik dokter. Salah satunya kode etik dokter itu kita misal ya contoh ringan aja kode etik dokter ya. Kode etik dokter terhadap sama teman sejawat aja.
Jadi sesama teman sejawat kita sendiri itu kita menganggap itu keluarga kita sendiri atau saudara kandung kita. Jadi apabila nanti dia berobat ke kita, orang tua atau siapapun yang berobat ke kita, kita tidak boleh meminta biaya. Nah, itu termasuk dari kode etik kedokteran gitu. Kemudian apabila ada pasien keluarganya minta, pasiennya misalnya udah lama nih Mas di ICU kan, udah sakit parah. Pasiennya minta segera diakhiri hidupnya, gitulah intinya ya. Nah, tapi kita di situ harus, kode etik itu berperan penting. Nah, kita nggak boleh mengakhiri hidup si pasien itu. Nggak boleh langsung menjas itu pasien meninggal gitu loh, Mas. Karena kode etik itu banyak tentangannya sih, gitu. Oh ya, baik. Terus selanjutnya, peran dan tanggung jawab sebagai profesi dokter itu apa aja sih, Bu? Peran tanggung jawab profesi dokter itu yang pertama, peran sebagai dokter kita melayani pasien ya, yang pertama kali melayani pasien itu seperti melakukan anamnesa pasien, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik sebagai dokter umum, karena kan itu kan sudah merupakan profesi kita ya. Kemudian kita mengobati pasien ataupun kita memberikan atau mencegah untuk tidak terjadi penyakit gitu. Kalau misalkan peranan dan tanggung jawab sama kali ya, itu hampir sama ya. Iya, benar. Oke. Lalu selanjutnya Dokter Yuliana nih ya, pernah nggak sih mendapat pelatihan gitu tentang tata cara konseling untuk mengatasi permasalahan pasien yang mengalami gangguan psikis gitu? Cara konselingnya gitu, pelatihan. Oh, pernah sih Mas, saya dapat cara pelatihannya. Ya, bisa dijelasin apa itu nama pelatihannya, terus berapa lama gitu? Nama pelatihannya misal kayak pelatihan pasien gangguan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu pelatihannya biasanya kemarin dapat dari dinas itu cuman hanya 3 hari sih. Tapi karena kebetulan dari via Zoom aja sih itu pelatihannya, jadi kayak kurang karena lagi COVID kan, kayak seperti kurang itu. Gitu. Oke, itu apa aja sih yang diajarin di dalam pelatihan itu? Nah, dalam pelatihan itu bagaimana kita menangani pasien dengan orang dengan gangguan jiwa, bagaimana tindakan kita sebagai dokter untuk menangani pasien tersebut, apakah kita harus, terus bagaimana pendekatan pasien terhadap keluarga yang dengan orang mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi banyak, nggak hanya kita pelajarin bagaimana kita dengan pasien, tapi dengan kita pelajarin juga bagaimana kita dengan keluarga pasien tersebut gitu, Mas. Oke, selanjutnya tadi sudah melakukan pelatihan ya. Terus pernah nggak dokter mendapat pasien dengan permasalahan gangguan psikis atau ODGJ tadi gitu? Pernah. Oh, pernah. Boleh diceritain gimana? Pasien dengan gangguan depresi itu misalnya nih ada orang ngamuk-ngamuk di saya bilangnya di dekat puskesmas lah gitu ya. Di dekat puskesmas ada orang lagi ngamuk-ngamuk, tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Nah, terus ada yang melapor ke kita. Melapor bahwa katanya ada pasien lagi ngamuk-ngamuk. Ya kita lakukan pemeriksaan. Tapi dia nggak mau diperiksa awalnya. Nggak mau diperiksa, nggak mau dilakukan pemeriksaan. Dia menyangkal bahwa dia itu bukan orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Dia menyangkal, dia masih membenarkan dirinya bahwa dia itu orang tidak ada sakit dan tidak ada masalah gitu. Jadi ya kita ngomong konseling baik-baik, bagaimana apa yang dialami dia, apa permasalahannya, terus kita mengorek-ngorek lagi pelan-pelan, menganamnesa apa yang jadi masalah yang benar-benar ada gitu. Tapi kalau misalkan dengan orang gangguan jiwa sebaiknya sih kalau misalkan menganamnesanya sebaiknya berdua dulu, Mas. Karena kan dia tidak leluasan kadang ya, walaupun ada keluarganya sendiri kadang dia tidak mau gitu. Oke, baik. Tadi kan sudah nih Ibu bilang pernah mendapat pasien seperti itu. Terus setelah mendapat pasien itu pernah nggak sih Bu Dokter Yuliana ini berkolaborasi dengan psikiater atau alih tangan ke psikiater gitu? Dan kalau misalkan dia udah gangguannya udah berat ya, udah mengganggu dan udah kayak mencelakakan dirinya sendiri itu,
orang depresi atau orang dengan gangguan jiwa yang mencelakakan diri sendiri ataupun mencelakakan orang lain, itu wajib kita rujuk ke psikiater biasanya, Mas. Atau dokter spesialis kejiwaan. Nah, kalau misalkan hanya depresi tingkat ringan, depresi tingkat sedang, mungkin kita bisa rujuk ke psikolog biasanya. Itu. Ya, itu kan terus gimana sih langkah-langkahnya nih ketika ada nih kita harus melakukan rujukan, apa yang harus disiapkan gitu dari dokter sendiri? Yang harus disiapkan sih sebenarnya kalau misalkan untuk rujukan itu ya persiapan pasiennya, apakah pasiennya dalam keadaan stabil atau tidak gitu ya. Karena kalau dalam keadaan dia ngamuk-ngamuk juga itu tidak bisa kita asal rujuk gitu. Kemudian pasiennya sendiri siap untuk dirujuk ataupun untuk penanganan lebih lanjut dalam masalah gangguan kejiwaannya, psikisnya gitu. Kemudian atau tidak kita bicara baik-baik dengan keluarganya agar si pasien tersebut mendapatkan terapi lebih lanjut gitu, Mas. Oke, ya itu ya setelah langkah-langkahnya ya. Terus kan sudah berkolaborasi nih Bu ya. Setelah itu langkah yang diambil dokter atau melepas begitu aja atau masih ada kunjungan lagi ke dokter sebelumnya atau gimana? Oh, kalau misalkan kita udah ngerujuk ke bagian psikiater sih biasanya psikiaternya yang megang, udah nggak kita lagi. Kecuali dia mau misalkan dia menggunakan JKN ya, JKN atau BPJS, pasti dia akan balik lagi 3 bulan lagi gitu. Oke. Biasanya langsung psikiater yang megang. Tapi pasien-pasien dengan ODGJ atau gangguan psikis gitu, biasanya dokter saya, kalau saya nanya ke pasiennya Mas, kadang ada yang sembuh, ada yang disaranin dokter psikiater dengan cara dia kayak ikut-ikutin seminar-seminar gitu. Tapi tergantung kadang biayanya lagi gitu. Sebelumnya maaf saya mau balik lagi ke tadi kolaborasi. Tadi kan sudah ke psikiater ya Bu ya. Pernah nggak sih dari konselor sekolah ke dokter langsung gitu? Dari sekolah gitu misalkan. Dari sekolah gitu. Ya, konselor sekolah misalkan di sekolah punya anak yang punya gangguan mental atau apa gitu. Terus pernah? Ada. Karena kan kita kan melakukan screening kesehatan ya ke sekolah-sekolah. Jadi kalau misalkan kayak ada anak-anak yang kayak tumbuh kembangnya kurang ataupun anak yang hiperaktif gitu-gitu kan selalu kita kolaborasi dengan gurunya ya Mas ya. Kita kasih tahu gurunya, kita screening itu anak muridnya. Kalau misalkan memang anak muridnya butuh untuk kayak kayak bukan pelatihan sih, kayak terapi atau apa, kita saranin edukasi ke gurunya agar gurunya mengedukasi ke orang tua, karena kan kita tidak bertemu dengan orang tua ya kalau di sekolah, bertemunya dengan guru. Kita mengedukasi ke gurunya agar gurunya membawa anak tersebut berobat ke puskesmas. Nah, nanti kita yang mengedukasinya di puskesmas gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada nggak sih cara khusus gitu menyampaikan atau menangani pasien yang punya masalah psikis? Dari segi umur ya, dari sekolah ataupun dari orang umum gitu. Kalau dari sekolah itu kita lebih ini ya, jangan kayak ke anak-anak itu kan nggak boleh lebih kayak menjudge itu anak kamu tidak bisa gitu, tidak boleh. Karena dia makin down kalau misalkan kita langsung just anak seperti itu gitu. Jadi kita harus tetap bicarain kamu bisa, tapi kamu harus berobat karena kalau kamu minum obat kamu pasti lebih pinter seperti itu. Kalau misalkan ke orang dewasa kan kita lebih gampang edukasinya ya. Apalagi itu orang dewasa misal mengganggu pekerjaannya dia juga pasti datang berobat ke kita gitu. Jadi lebih mudah itu sebenarnya mengedukasi orang dewasa daripada anak-anak. Oke, cukup bagus. Selanjutnya nih terakhir nih ya Ibu Dr. Yuliana, sikap profesional seorang dokter itu gimana sih dalam semua masalah ya, bukan hanya di sini, tapi khususnya di masalah psikis kan biasanya lebih berat itu buat menanganinya. Sikap profesionalnya itu gimana? Profesional seorang dokter itu ya seperti kita dalam bekerja ya Mas ya. Kita harus lebih lebih bersikap
mikiri kebaikan pasien gitu ya, kayak tindakan melayani gitu. Terus untuk kemudian kita harus menghindari gimana tuh supaya pasien tidak terjadi keburukan ataupun apapun tindakan yang mencegah pasien tidak terjadi komplikasi lainnya. Kemudian yang paling utama adalah kita menghormati hak-hak pasien. Karena kan hak dan kewajiban pasien juga ada. Jadi kita menghormati hak pasien, kemudian kita harus menjalani sikap sebagai dokter yang jujur, kemudian adil, kemudian melayani dengan penuh kasih sayang. Itu sih. Oke, baik, itu tadi. Nama saya Imita Fazria, MPC, psikolog. Panggilannya Mita. Kemudian saya lulusan untuk S1-nya itu di Psikologi BINUS, angkatan pertama. Kemudian untuk S2-nya saya di Universitas Tarumanegara, jurusan Magister Profesi Klinis Dewasa. Jadi memang saya banyak menangani klien-klien khususnya usia dewasa, yaitu 16 tahun ke atas. Itu perbedaannya ya. Kalau anak-anak, kalau psikolog klinis anak berarti menangani kasus anak di bawah usia tersebut. Kemudian apalagi nih biodatanya? Oh ya, saya sebelumnya bekerja saat ini itu secara online dan offline. Untuk tempat praktik saya itu di Art Therapy Jakarta, namanya Art and Art Therapy. Itu di daerah Cipete. Keduanya itu di Bintaro. Kemudian secara online saya praktek di Halodoc, di Relief. Itu sih 2 itu, sama paling konseling secara mandiri ya. Sampai ini ada lagi. Bisa ya. Ya, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya kali. Oke. Silakan Mbak. Untuk Ibu sendiri udah berapa lama sih menjadi psikolog? Dan dari awal Ibu menjadi psikolog tuh udah pernah merasakan kerja di mana aja? Oke. Saya lulus, jadi kalau untuk jadi seorang psikolog itu kita tuh harus menempuh namanya pendidikan profesi. Jadi untuk lulus S1 belum dikatakan sebagai psikolog ya. Apalagi dengan penyetaraan yang sekarang, psikolog itu wajib sumpah profesi di ikatan kami. Jadi kalau belum sumpah profesi ya belum diakui gitu ya. Jadi untuk jadi psikolognya atau mulai berpraktik, pasti kita pada saat yang namanya itu praktek kerja. Kita sudah mulai kerja pada saat semester akhir profesi kita sebelum lulus. Itu sebelumnya saya pernah untuk praktek sendiri itu di penjara Pondok Bambu. Kemudian jadi di Lapas Wanita Pondok Bambu ya. Terus kemudian di RSJ Soeharto Hirjan. Sama satu lagi itu di panti sosial yang di Meruya. Itu 3 tempat itu pada saat praktik saya. Itu tahun 2015 akhir. Jadi sekitar bulan Juli 2015 itu sudah mulai praktik pertama kali. Untuk lulusnya sendiri tahun 2016. Jadi kalau dibilang saya sudah mulai praktik psikolog itu berarti sejak akhir tahun 2015. Untuk bekerjanya tadi sudah saya sebutkan, jadi pernah di Lapas Wanita kelas 2A Pondok Bambu, Rumah Sakit Soeharto Hirjan, di Bangsa Rehab, kemudian panti sosial Meruya, namanya apa itu ya? Panti sosial di Meruya, kalau daerah Meruya itu, terus sama di Bank Muamalat, kemudian sebagai training saya udah pernah, terus di banyak ya, kayak lupa. Saya juga di ada semacam konsultan gitu, namanya apa ya? Pokoknya anak perusahaannya Garuda dia tuh, itu sebagai HRD. Kemudian ya kalau online-nya baru Relief sama Halodoc ya.
Kalau offline-nya itu yang terakhir ini sih di Art Terapi Jakarta ini. Kemudian, oh ya, saya kan ini profesi psikolog klinis dewasa, tapi jurusan minor saya itu PIO. Jadi saya juga mempelajari ilmu organisasi. Makanya saya sempat bekerja sebagai HRD. Itu aja sih. Lagi? Ya, bekerja di bidang, saya nggak hitung, 8 tahun ya ternyata. Lebih segitu lah ya. Dan udah luar biasa banyak juga ya. Kan udah pengalamannya udah sebanyak itu ya. Kalau misalnya pengalaman pertama kali ibu menjalankan sebagai seorang psikolog, kayak saya aja kan pertama kali wawancarain orang, jadi kalau saya pribadi saya ada perasaan grogi gitu kalau dari ibu sendiri waktu pertama kali menjadi seorang psikolog dan menangani kasus atau pasien gitu pernah mengalami grogi gitu. Pertama kali itu praktik berarti di rumah sakit Soeharto Hirjan. Jadi pengalaman saya itu bukan grogi, saya takut karena kan kita langsung berhadapan dengan orang-orang gangguan jiwa. Memang kita sudah diedukasi kalau misalnya orang-orang tersebut penanganannya gimana gitu ya, kita sudah belajar. Tapi ternyata ketika turun langsung itu beda banget. Justru saya tuh merasa aneh, kok saya ngobrol sama orang gangguan jiwa ya. Jadi kita harus menggali, jadi kita bertanya terus. Jadi kayak aneh ya, justru bukan grogi, malah takut. Dan ini yang jelas dia apa saya ya, jadi mikirnya gitu. Kalau secara ini ya waktu itu mikirnya ya, kan kita nggak boleh bilang gila kan, kita harus bilangnya kan skizofren. Apalagi waktu itu ditangani kasus pertama itu adalah orang dengan skizofren. Jadi memang lebih ketakut, terus sedikit bisa dibilang jijik karena mereka punya bau badan khusus ya, jadi mereka ada bau badan tersendiri. Itu nggak lupa sampai sekarang baunya. Jadi bisa dibilang kalau ada orang dengan bau-bau tersebut, kemungkinan besar sama nih jangan-jangan orang tersebut. Tuh. Terus apalagi ya? Lebih ke situ sih, takut dan sampai mikir sendiri sih sebenarnya. Dan kebetulan pada waktu itu saya lagi hamil. Masya Allah. Iya. Dan mungkin dari ibu sendiri, apa pendapat ibu gitu mengenai psikolog? Psikolog apa enggak? Apa pendapat ibu tentang psikologi? Psikologi ilmunya atau apanya? Boleh tentang ilmunya atau tentang profesinya juga boleh. Oh oke. Profesinya aja kali ya, kalau ilmu mungkin kalian belajar ya, lebih ahli bahkan. Kalau saya kan lupa. Nah, kalau profesi yang ada di psikologi itu sebenarnya macam-macam. Jadi bukan hanya psikolog. Jadi ada yang namanya lulusan kami nantinya tuh magister psikologi sains. Ada yang namanya magister psikologi pendidikan. Jadi macam-macam. Ada yang psikologi klinis. Ada yang psikologi industri organisasi. Setiap profesi di dalam psikologi ini ya, itu sangat berkaitan dan sangat tumpang tindih sebenarnya. Jadi kami memang harus sangat menghargai antar rumpun. Jadi tahu batasannya ya, tahu boundariesnya. Ketika seseorang itu melewati batas, kadang kita nggak sadar nih, kita udah lewat. Kayak saya kan ada jurusan major saya klinis, sedangkan minor saya PIO. Jadi kadang kita nyebrang, kadang saya kerja di HRD. Ternyata itu membuat teman-teman di industri organisasi resah. Kenapa? Karena klinis sebenarnya kalau secara awam ya, itu dianggap kayak dewa. Kalau beberapa profesi psikolog tuh, kalau psikolog klinis itu dewa banget nih. Kenapa? Karena kita bisa baca orang, gitu kan. Kita bisa, anggapannya seperti itu. Kita bisa tahu nih orang gangguan jiwa, gitu ya. Jadi perlu dirujuk ke rumah sakit atau enggak? Nah, kayak gitu. Padahal enggak kayak gitu. Jadi kita karena arah belajarnya beda. Kalau klinis itu ketika masuk ke organisasi, itu jauh lebih sensitif. Karena orang bekerja itu kan, kita nggak perlu tahu orang itu gangguan jiwa atau enggak. Intinya dia bisa bekerja secara efisien dan efektif atau enggak. Tapi
klinis masuk kadang jadi terlalu sensitif karena kami memang sebagai psikolog klinis itu sangat sensitif. Jadi garis kayak misalkan ada tes gambar ya, garis ini aja artinya udah apa, padahal mungkin saat itu orang itu lagi nggak mood aja kayak gitu. Jadi kami mengartikan benar-benar sensitif itu. Jadi laporannya tuh sangat bisa dibilang setiap orang tuh kalau kami periksa pasti punya gangguan jiwa gitu sih. Nah, itu yang saya pahami dari profesi psikologi klinis sama kalau penyeberangan terhadap antar profesi lainnya. Tuh. Ada lagi? Pertanyaan itu cukup jelas ya. Kalau untuk ibu sendiri, kalau untuk menurut ibu, ada nggak sih manfaat yang didapat sama masyarakat kalau sama ibu sendiri? Maksudnya apa gitu? Ada adanya dari ilmu psikologi ya, manfaatnya jelas banget kita jadi apalagi penerap putus. Jadi kalau manfaatnya, saya ulangi lagi, maaf. Jadi terutama banget kita jadi lebih peka terhadap manusia lainnya, sama lebih menghargai manusia lainnya, dan mau belajar untuk memahami perilaku, sifat, karakter, tipe-tipe orang itu berbeda-beda. Jadi akhir kata kita jadi nggak pernah menaruh ekspektasi tinggi terhadap seseorang. Jadi kita bisa dibilang letak aja ya. Jadi lebih benar-benar refleksi diri juga. Jadi kalau misalkan kalau untuk manfaat bagi diri sendiri, kalau saya melakukan ini akibatnya apa ya, dampaknya apa ya di kemudian hari. Nah seperti itu. Atau contoh lainnya adalah ketika seseorang melakukan sesuatu terhadap saya, atau saya melihat kayak di observasi nih, jadi saya lebih paham, oh orang itu begitu karena ini ya, ada cerita di belakangnya kan, jadi seperti itu. Kalau untuk ibu sendiri nih kan pengalamannya juga udah banyak banget ya, terus jadi psikolog juga udah lumayan lama. Terus selama ibu jadi psikolog, ada nggak sih kendala atau kasus yang sulit? Dan kalau mendapat kendala seperti itu, bagaimana cara ibu menangani? Sejauh ini Mbak, ketika saya dapat kasus yang saya kira itu tidak mampu saya tangani, saya pasti akan menolak di awal, karena itu kami belajar tentang boundaries. Jadi kami belajar untuk memahami kemampuan atau batasan diri kami sejauh mana. Yang sejauh ini yang pernah saya tolak itu kasus forensik. Jujur saja, forensik ini berarti terkait dengan pengadilan, yang kayak gitu-gitu ya, kejahatan. Karena itu pertanggungjawabannya sangat tinggi, apalagi kasusnya melibatkan pidana dan seperti itu ya. Maksudnya saya boundary saya, waduh saya masih punya anak nih, kalau dari apa-apain gimana ya. Tapi kalau rata-rata untuk kasus yang saya tangani kan kebanyakan remaja akhir sampai lansia ya. Rata-rata yang saya tangani adalah remaja awal remaja lah, 16 tahun itu. Itu jadi bukan kasusnya yang sulit, tapi kliennya yang sulit untuk bisa konsisten melakukan terapi atau apa, karena mereka kadang-kadang namanya juga orang gangguan ya, terutama yang banyak saya tangani kan gangguan kepribadian. Mereka tiba-tiba hilang aja. Nanti kalau lagi kambuh, lagi relapse, ya mereka datang lagi. Nah kayak gitu. Jadi proses terapinya tuh nggak efisien, nggak efektif. Tuh, jadi kalau orang dibilang kayak kambuhan ya, itu benar. Jadinya kita capek. Jadi bukan, kalau ekspektasinya kan saya bilang tadi, kita nggak bisa naruh ekspektasi lebih. Bahkan itu ke klien sendiri. Tuh. Oh ya, sama ini sih, kasus bunuh diri. Jadi kalau saya menangani orang-orang dengan kecenderungan untuk gangguan kepribadian, itu kan mereka banyak melakukan self harm sama bunuh diri. Kesulitannya adalah
harus standby, udah kayak dokter jaga 24 jam. Jadi paling itu sih untuk kebetulan kalau saya lagi moodnya lagi nggak praktek, atau saya mungkin jadwalnya lagi nggak praktek gitu ya, tiba-tiba mereka menghubungi, saya mau cutting nih Bu, katanya gitu, saya mau cutting nih Mbak, saya kayak gini, udah mau saya bunuh diri nih. Jadi lebih ke situ sih, paling agak itunya tuh di situ, agak rushnya di situ. Ibu sendiri pernah nggak sih menangani kasus kayak yang pasangan, individu pasangan gitu, yang kasus berpasangan atau yang kelompok gitu? Ya. Kami di art terapi Jakarta ini memang rata-rata kelompok, sama kebanyakan itu kalau kelompok ini jadi gini ya, keluarga. Jadi kami banyak melakukan terapi keluarga, family terapi atau couple terapi, itu banyak. Nah, kalau family terapi itu tentu anak, orang tua, bahkan kalau sudah menikah sampai istrinya itu harus hadir, ya kayak gitu. Kalau couple itu juga sering, dan kebanyakan kasusnya perselingkuhan. Kalau keluarga itu kasusnya rata-rata tentang biasanya anaknya yang bermasalah. Jadi kami panggil untuk family therapy. Gitu. Oke. Kalau misalnya dalam menangani kasus-kasus itu, Ibu suka ada kayak kolaborasi dengan profesi lain nggak? Oke. Saya memang untuk di tempat saya itu, karena kami center, memang saya tidak bekerja sendiri karena nggak kuat. Kalau saya kerja sendiri, saya bisa-bisa saya yang gangguan nanti, karena terlalu banyak klien dan juga kasusnya bermacam-macam. Jadi saya banyak merujuk kepada psikiater. Jadi kerjasama di tempat kami ada psikiater, itu psikiaternya juga praktek di Rumah Sakit Fatmawati. Kami juga saya bekerja sama dengan namanya art terapis. Jadi memang base-nya kami adalah art terapi, memang akhirnya kerjasama sama art terapi. Meskipun saya bisa melakukan art terapi, tapi yang punya license adalah terapis-terapis tersebut. Jadi kita tahu batasan ya, kapan saya bisa melakukan dan kapan kami harus merujuk ke profesi lain gitu. Yang paling sering sih sebelum klien ditangani adalah kebanyakan kasusnya pasti ke psikiater dulu, karena kan rata-rata yang datang ke kami itu bukan orang-orang hanya dengan stres biasa, itu jarang. Jadi rata-rata yang dirujuk adalah sudah melakukan cutting, kecenderungan bunuh diri, punya suicidal thought, rata-rata seperti itu. Ya, itu aja tadi yang kita ya. Oke, ada yang mau nanya lagi yang lain? Gak ada? Gak ada. Oke, ini pada mau jadi psikolog ceritanya? Kita dari itu jurusan bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Oh, kalau bimbingan konseling sekolah berarti ya? Apa gimana? Ya, sekolah. Itu aku ini banget loh ya. Bimtek itu bimbingan konseling itu sebenarnya itu jembatan banget buat kita, karena kasusku kan rata-rata remaja awal nih, anak-anak SMA, atau bahkan ada yang datang satu SMP. Jadi di sekolah itu harusnya kayaknya udah ada filternya deh. Maksudnya kenapa jadi yang datang saya tuh yang parah-parah banget, harusnya kan udah ditangani duluan gitu kan, minimal punya tempat curhat lah gitu. Banyak yang stereotip itu bilangnya disuruh, bukannya apa ya, disuruh sholat, atau kamu mungkin kurang zikir, atau kamu mungkin cuma perasaan kamu aja kali, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku pasif banget. Aku sebenarnya pengen banget minta tolong sama kalian nantinya kalau kalian sudah lulus gitu ya. Apa mungkin ada praktek nggak nanti? Kurang tahu sih, kayaknya kira ada. Kalau bisa sih, ini kan masih kuliah ya, sambil nyambi-nyambi gitu mestinya magang di mana gitu ya, meskipun masih awal, even itu cuma sejam 2 jam gitu ya, itu nggak apa-apa loh kalian tuh main di lapangan, soal supaya nanti pas praktek
nggak kaget ya kayak tadi saya ya, kaget tuh saya ketemu orang kayak gitu. Oh, justru saya pengennya tuh kalau bimbel konseling saya yakin untuk observasi wawancaranya lebih bagus. Kalau kami kan kekuatannya lebih ke alat tes ya. Justru wawancara menurut saya tuh lebih mendalam untuk memahami seseorang. Aja sih saya minta tolong sih, ntar kalian tuh pasti jadi filter karena kita capek kalau banyak klien, jujur aja. Itu aja sih, kita saling gitu ya, membantu. Iya benar, jadi jangan semua diserahin ke psikolog juga, psikolog klinis lagi gitu. Oke, gitu aja kali ya. Oke, makasih ya Mbak Zahro, ini Mbak Selma, Mbak Siti, makasih ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya. Malam-malam maaf banget kalau ganggu waktunya. Saya berapa sebelumnya boleh makan di bebas aja ya, kurang kedengeran ya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri sudah boleh, terus lulusan sekolah mana? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berprofesi sebagai terapis bekam, akupunktur, terapi lidah, dan terapis TCM juga, tradisional medicine Cina, TCM ya. Saya lahir Jakarta Desember 1991. Saya buka praktek di Rawabuaya, sudah berumah tangga, punya anak 3. Saya berkecimpung di bidang ini, di bidang profesi menjadi terapis selama dari tahun 2008 sampai sekarang. Dari buka praktek di sini baru 5 tahun berjalan ya, alhamdulillah. Dari 2008 sudah berkecimpung menjadi terapis, sudah sampai sekarang ya udah alhamdulillah udah lama. Ya asli orang Cirebon ya, udah lama tinggal di Jakarta. Cukup ya, segitu aja ya. Nggak kedengeran kan? Apa alasan ibu memilih menjadi profesi sebagai terapis kesehatan? Kalau ditanya kayak gitu, ini ya panggilan jiwa kali ya. Karena nama anaknya Nasibah ya. Nasibah itu di zaman Rasul emang apa? Ceritanya yang punya Nasibah ini zaman Rasul juga seorang perawat. Jadi saya punya nama itu emang saya sama gitu. Jadi emang udah panggilan jiwa aja dari 2008 sih. Jadi banyak ya yang saya memilih buat jadi terapis tuh banyak kejadiannya gitu. Dari adik saya yang pas banget di bawah saya meninggal karena nggak ketolong karena biaya. Jadi kalau rumah sakit kan biayanya mahal. Saya ada yang ngajakin buat jadi dokter muslim gitu, dokter Ibu Nabawi. Jadi saya belajar dari 2008, saya belajar di Bandung, di Darut Tauhid saya belajar. Setelah lulusnya sih 2008, jadi belajarnya 2007 ya, setahun saya belajar di Bandung. Selama di Bandung
terapi beda orang, dari semuanya ada tugasnya masing-masing. Tapi kalau megang sendiri di luar penuh tantangan, mau dipegang sendiri, jadi lebih mandiri, pengen pegang sendiri kalau menurut saya. Jadi saya nggak langsung masuk ke klinik yang ngajarin saya. Nah, 2008 lulus, 2010 masuk kerja di klinik yang ngajarin saya. Jadi saya ngambil pengalaman setahun megang mandiri di luar. 2010 kerja sampai 2011 saya keluar kerja dari klinik itu, ngambil home care terima panggilan ya, terima panggilan. Jadi saya yang nyamperin pasien di rumahnya. 2013 saya nikah, belum bukan, masih home care. Jadi jalan bareng sama suami. Jadi suami istri, saya sama suami megang terapi. Kalau ditanya mau beralih ke profesi kayak gini, sebenarnya bukan itu bukan boleh jadi profesi. Ada hadisnya ya, boleh jadi profesi. Emang buat nolong orang gitu ya. Nah, kalau cukup kali ya kalau panjangan jadi. Iya. Baik. Selanjutnya, selama Ibu bekerja sebagai tenaga kesehatan, resiko apa aja nih yang pernah Ibu alami kalau menangani pasien? Namanya terapis pasti banyak resiko. Resikonya kita megang kesehatan, megang manusia, bukan mesin. Mesin kan kalau salah mati nggak apa-apa ya. Atau manusia salah bisa dibilang malpraktek gitu ya. Resikonya sih banyak. Terutama kalau lagi megang ini ya pasien yang parah, yang udah pulang ke rumah sakit udah nggak bisa megang, dokter udah nyerah, pasti larinya ke sini. Kesusahannya yaitu kalau megang pasien yang parah, kesulitannya di sini. Alhamdulillah terapinya sih hampir banyak ya, lumayan banyak di sini terapinya. Jadi kalau orang yang datang ke sini misalnya punya sakit apa, pengobatan bisa bukan bisa pakai terapi yang lain. Pernah mengalami kesulitan pas sudah menangani pasien, kayak mungkin lagi pasien mengalami sakit apa, kesulitan di bidang penyakit. Kalau menangani pasien, kalau dibilang sulit, ada pasien yang sulit. Kita misalnya udah emang harus penanganan rumah sakit gitu ya, udah saya tangani, emang udah harus pakai rumah sakit gitu. Jadi ada pasien kanker payudara, sekasat mata kalau pakai lagi kayak gini kan nggak kelihatan, kan ketutup soalnya kan. Ya saya masih pede gitu, insya Allah bisa. Apalagi kalau konsultasinya lewat WA, nggak lihat orangnya langsung, insya Allah bisa. Dia datang ke sini, diagnosa pakai kuantum pakai komputer, diagnosa di sini ada. Terus kasat mata ya nggak apa-apa. Pas udah masuk kamar, udah buka baju, pas ngeliat ternyata payudaranya udah gede banget, bola gede banget. Dan itu kondisinya dia udah seimbang, jatuh terus. Nah itu udah kita di sini juga main medis juga ya, nggak bisa lepas dari medis gitu. Jadi pas udah tahu kondisinya kayak gitu, pengen diterapi sama saya ditolak. Kalau kondisinya kayak gini, itu udah nggak kuat. Kalau terapi itu kan prosesnya lama ya, sedangkan itu kondisinya udah lemah, udah capek bahwa itu gede banget, payudaranya udah gede banget. Cariin itu rumah sakit. Itu kalau yang susah sih, yang udah
terapi udah kemo juga ya, kemo pakai terapi udah nggak bisa. Karena kalau pasien udah kemo banyak saraf ya, dia mainnya kepala, saraf kepala yang udah putus, banyak hipotalamus, konsentrasi udah kurang, sering kejang kalau pasien kemo. Jadi mau sepinter-pinternya terapi itu sampai yang udah suku, udah siku, udah master, udah nggak bisa. Udah kalau denger yang namanya kemo itu udah nyerah. Paling terapis biasa baru bilang tuh. Mungkin ini aja ya yang bisa kita tanyain aja. Ini udah, Masya Allah, Alhamdulillah dapat buku banyak dari Ibu. Makasih udah ngeluangin waktunya. Maaf kalau kita ganggu malam-malam, ganggu istirahat Ibu. Ya enggak, kemarin sih jadwal udah nyampein, cuman kemarin kirain nggak jam segini gitu. Takutnya udah malam, saya pikir mah nggak jadi kali gitu. Nggak taunya jadi, harusnya ngomong. Ini kayaknya berasa lagi ngomong sama Jahrul ya? Iya, mirip banget, Masya Allah. Kayaknya kayak Jahrul ini di foto juga. Terus apa lagi yang mau ditanyain?